Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Selimo Katolik yang terkasih, bersama saya, Pastor Bartul Oyan, dalam Renungan Harian Selimo Katolik, edisi hari ini, Jumat 11 Oktober 2024. Saudari dan saudara, marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa benteng kekuatan umat beriman, sabda dan kehadiran-Mu menjadi kekuatan dan peneguh pesiarahan kami di dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala godaan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami kepada Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seorang manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat Selimo Katolik yang terkasih. Tema permenungan kita pada hari ini ialah bahaya kekosongan rohani. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana beberapa orang setelah menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka menuduh Yesus bahwa mujizat pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan kuasa dari roh jahat. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan. Saudari dan saudara yang saya kasihi, menanggapi respon orang-orang yang menuduh Yesus bekerja sama dengan kuasa setan dalam mengusir roh-roh jahat, Yesus memberikan sebuah tanggapan yang sangat logis. Dan tanggapan ini merupakan sebuah tanggapan yang sangat kuat logikanya. Ketika Yesus mengatakan bahwa bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang terpecah belah akan bertahan. Bagaimana mungkin rumah tangga yang terpecah belah itu bisa bertahan dalam keutuhan. Saudari dan saudara yang saya kasih, ketika Yesus mengatakan bagaimana mungkin ketika setan itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, dan melawan dirinya,
mereka tidak akan bertahan. Ketika Yesus mengatakan ini, Yesus sedang mengatakan atau mengungkapkan otoritasnya sebagai penguasa. Ia menguasai semua kekuatan-kekuatan gelap. Dia memiliki otoritas untuk menaklukkan pekerjaan-pekerjaan setan. Di akhir dari kutipan bacaan Injil tadi, Yesus memberikan sebuah peringatan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian, bahwa roh jahat yang telah dikeluarkan dari seseorang, dia itu bisa kembali ke tempat asalnya dengan kekuatan yang lebih besar dan memberikan dampak kerusakan kepada orang itu dengan lebih besar lagi. Saudara dan saudari yang terkasih, tema kita, bahaya dari kekosongan ini, mengingatkan kita bahwasannya kita yang telah menerima pemulihan, yang telah menerima pembebasan dari kuasa gelap oleh kuasa Yesus sendiri, kita diingatkan untuk tetap mengisi jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita mengisi jiwa kita dengan roh kebaikan. Kita mengisi jiwa kita dengan roh pengampunan, ketaatan, kesalehan, sehingga jiwa kita tetap terisi. Hidup rohani kita tetap kuat. Ketika jiwa kita, hidup rohani kita kuat, maka kita akan tetap tegar, kita akan tetap kuat menghadapi godaan-godaan, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang akan datang menggoda kita. Namun ketika kita membiarkan jiwa kita kosong, kita tidak menghidupi kehidupan rohani kita, maka kuasa, pekerjaan setan itu akan kembali dan akan membuat kita jatuh dalam kesalahan dan dosa yang lebih besar lagi. Saudari dan saudara yang saya kasihi, melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan akan kuasa Yesus yang mampu menghalau setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Otoritas Yesus atas setiap kuasa-kuasa dalam hidup ini. Dan Dia telah memulihkan kita. Dengan darahnya yang kudus, Ia telah membersihkan kita. Dengan salibnya, Ia telah membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Tugas kita hari ini ialah menjaga agar diri kita yang telah dipulihkan, yang telah disembuhkan, tetap dihidupi oleh roh kebaikan, oleh roh dari Allah sendiri, sehingga kuasa dan pekerjaan-pekerjaan jahat tidak lagi menjatuhkan kita dalam dosa-dosa yang lebih besar. Kita berdoa, kita mohon, semoga hidup kita, hidup rohani kita, jiwa kita, senantiasa diisi oleh kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan kasih. Kita biarkan jiwa kita dipenuhi oleh Roh Kristus sendiri, sehingga tidak ada kuasa gelap yang mampu menjatuhkan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudari dan saudara, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa menjaga hidup kami, agar senantiasa hidup dalam roh Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga kami dapat mewartakan kebijaksanaan yang menuntun kami menuju hidup abadi berkat pencurahan roh Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Kristus dengan cara hidupmu. Syukur kepada Allah.